Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini, meskipun kita belum bisa bersama-sama untuk berbakti di gereja, tapi saya berharap pada hari Sabat ini, dimanapun kita berada, kita boleh dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini saya ingin berbicara mengenai suatu hal yang seringkali dialami oleh umat-umat Tuhan, yaitu kesombongan. Saudara, apabila kita melihat cerita di dalam Daniel pasalnya yang keempat, maka kita akan dapati di sana di mana ketika Tuhan menegur Raja Nebukadnezar, oleh karena Raja Nebukadnezar tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia selalu ingin meninggikan akan hatinya, merasa dirinya hebat. Sehingga di dalam penglihatan itu saudara, dia melihat ada sebuah pohon yang besar. Tetapi saudaraku sekalian, ternyata pohon itu harus ditebang saudara. Itu adalah melambangkan bagaimana ketika Nebukadnezar, dia harus mengalami akan suatu masa di mana dia harus hidup sama seperti binatang. Sehingga saudaraku sekalian, ketika dia hidup di padang belantara itu saudara, disitulah setelah waktu itu tergenapi, akhirnya Nebukadnezar, dia baru menyadari bahwa dia harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, apabila kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari saudaraku, maka kita akan dapati saudara, banyak hal yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menjadi tinggi hati atau menjadi sombong. Di antaranya saudara, apabila kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 berkata saudara, ternyata yang seringkali membuat manusia menjadi tinggi hati atau sombong adalah ketika dia saudara memiliki akan kekayaan. Saudaraku sekalian, seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan, karena kita memiliki akan kekayaan, kita memiliki akan harta saudara, seringkali kita jadi melupakan akan Tuhan, melupakan akan sesama. Terlebih saudaraku sekalian, kita seringkali melihat atau merasa bahwa diri kita adalah yang paling hebat oleh karena harta ataupun kekayaan yang kita punya. Dan saudaraku sekalian, di dalam Yehezkiel 28 ayatnya yang kelima berkata saudara, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Saudaraku, seringkali kita pun sama seperti hal ini saudara, yang dikatakan oleh ayat ini. Oleh karena kita mementingkan akan hal dunia saudara, saya tidak katakan saudara kita tidak butuh akan uang ataupun harta saudara. Tetapi seringkali ketika kita selalu menomorsatukan kekayaan, menomorsatukan akan bisnis kita daripada pekerjaan Tuhan, maka seringkali saudaraku sekalian, kita menjadi tinggi hati atau menjadi sombong di hadapan saudara-saudara kita. Terlebih saudara, kita seringkali menjadi sombong di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, ternyata yang membuat seseorang itu menjadi sombong selain kekayaan, Alkitab berkata di dalam Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-17. Yehezkiel 28 ayat yang ke-17 berkata, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau lempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Saudara, seringkali kadangkala kita merasa tampan, kita merasa cantik, kita merasa sepertinya seseorang yang sangat menarik dari hal tampilan fisik saudara. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita merasa diri kita memiliki akan kelebihan-kelebihan dalam tampilan fisik, seringkali itu membuat kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati, merasa bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna, merasa makhluk yang paling cantik di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 juga berkata saudara, tetapi daging persembahan berhala kita tahu saudara. Ya, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Saudara, seringkali kita pun seperti ini saudara. Seringkali pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, kita merasa pintar, tetapi itu seringkali membuat saudara dan saya menjadi sombong, menjadi tinggi hati di hadapan manusia. Terlebih seringkali kita menjadi tinggi hati di hadapan Tuhan. Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan yang harus kita lakukan adalah bukan meninggikan hati oleh karena saya merasa saya pintar. Tetapi ayat ini katakan kasih. Kasihlah yang dapat membangun akan umat-umat Tuhan, saling menguatkan di antara daripada umat-umat Tuhan. Saudaraku sekalian,
jika kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan dapati saudara, ada ciri-ciri orang yang sombong saudara. Di dalam Mazmur 54 ayat 5 berkata saudara, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Saudaraku sekalian, seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan, kenapa kita saudara menjadi tinggi hati, menjadi sombong? Oleh karena saudaraku sekalian, seringkali kita tidak memperdulikan Allah. Jadi saudara, kalau ada orang yang sudah tidak peduli lagi dengan Allah, tidak peduli lagi dengan Tuhannya saudara, maka kemungkinan saudara, dia adalah orang yang merasa tinggi hati atau merasa sombong di hadapan manusia. Terlebih seringkali dia merasa sombong di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Mazmur 86 ayat 14 berkata, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan engkau. Nah saudara, Raja Daud katakan, ternyata orang-orang yang seringkali saudara merasa tinggi hati, merasa dia adalah orang yang sombong saudara, maka saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, ternyata orang-orang yang sombong, selain mereka tidak memperdulikan akan Tuhan, seringkali mereka juga saudara menghina akan orang-orang lain. Mereka suka menghina saudara. Di dalam Mazmur 123 ayat 4 berkata, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara, seringkali saudara, ketika kita sombong, kita tinggi hati, kita suka menghina akan orang lain. Apabila kita melihat di dalam Yesaya 3 ayat 16 saudara, maka kita dapatkan di sana saudara, seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan suka memamerkan akan kekayaan kita. Di zaman sekarang saudaraku sekalian, seringkali kadangkala kita suka memamerkan akan kekayaan kita di media sosial. Saudara, kita perlu berhati-hati. Kita perlu melihat, mengintrospeksi akan diri kita saudara. Jangan sampai, mungkin bisa saja saudara ketika kita mengupload akan foto-foto kita saudara, kelebihan-kelebihan yang kita punya, sebenarnya kita sedang menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang tinggi hati. Jadi saudara, kita patut berhati-hati. Orang yang sombong saudara adalah orang yang tidak memiliki kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 berkata bahwa kasih itu seharusnya adalah sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Orang yang memiliki kasih, dia tidak akan sombong. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan sikap Tuhan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi akan hati mereka? Saudaraku sekalian, Tuhan membenci akan orang yang sombong. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 13 berkata bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan juga membenci orang yang sombong. Makanya di dalam Mazmur 101 ayat 5 berkata saudara, bahwa orang yang sombong dan tinggi hati Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau kita sombong atau merasa tinggi hati. Dan saudaraku sekalian, ketika kita tinggi hati, kita sombong di hadapan manusia, dan terlebih sombong di hadapan Tuhan saudara, maka Amsal 16 ayat 5 berkata saudara, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Apabila kita membuka di dalam 2 Samuel 22 ayat 28 saudara, maka di sana dikatakan saudara bahwa Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Tuhan melihat orang-orang yang tinggi hati saudara, dan Tuhan akan merendahkan mereka. Tapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang tinggi hati atau merasa sombong secara rohani? Maka saudaraku sekalian, orang yang sombong
atau tinggi hati secara rohani saudara, dia seringkali saudara memandang rendah akan saudara. Sehingga Alkitab katakan saudaraku sekalian dalam Obadya 1 ayat 12 bahwa janganlah memandang rendah saudaramu. Jangan saudara. Seringkali kadangkala kita merasa bahwa kita orang yang paling baik, merasa rohani kita lebih baik dari orang lain, merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab, lalu kita rendahkan orang lain. Jangan saudara. Tetapi kita harus pikirkan bagaimana kita selamatkan mereka, agar mereka juga menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 3 saudara, di sana dikatakan, mengapa engkau melihat ya selumbar di mata saudaramu, sedangkan di mata sendiri saudara ada balok. Ini adalah suatu gambaran, suatu kiasan saudara. Seringkali kita melihat, gampang sekali melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Sekecil apapun kekurangan orang, kita gampang melihat saudara. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kekurangan kita saudara begitu banyak. Tapi seringkali kita tidak lihat itu saudara. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak mau umat-umatnya menjadi sombong rohani saudara. Gampang melihat kelemahan orang lain, tapi tidak melihat kelemahan diri sendiri. Orang yang sombong secara rohani saudara, Alkitab katakan di dalam Lukas 18 ayat 11, maka kita dapati saudara itu adalah suatu contoh dari doa seorang Farisi. Dia mengucap syukur, dia berdoa sama Tuhan saudara. Tapi di dalam doanya dia katakan saudara, saya bersyukur karena saya tidak sama seperti orang-orang berdosa ini. Saudara, kita patut berhati-hati jangan sampai kita sama seperti hal ini saudara. Merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar. Tapi Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, janganlah sombong secara rohani, menganggap diri kita adalah orang yang paling benar. Orang yang sombong rohani saudara, seringkali didapati sulit untuk memaafkan. Saudara lihat, atau mungkin saudara kita rasakan sendiri. Seringkali ketika ada orang lain yang membuat kesalahan kepada kita saudara, mungkin sangat sulit sekali kita memaafkan mereka. Kenapa? Karena kita merasa diri kita adalah orang yang benar. Saya sudah difitnah, saya sudah dinistakan, saya sudah dihujat. Seringkali saudara kita sulit untuk memaafkan saudara. Tetapi Alkitab berkata saudara, bahwa kita harus mau mengampuni akan kesalahan-kesalahan akan saudara-saudara kita saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan juga akan mengampuni kita semua. Pertanyaannya saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat ini? Di dalam Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, umat-umat Tuhan diajak agar kita selalu rendah hati saudara. Lemah lembut kepada semua orang, sabar, dan tunjukkanlah kasih kita saudara. Walaupun saudara saat ini ada wabah virus COVID-19 yang sedang melanda akan negara kita dan dunia saudara. Tetapi saudara, Alkitab katakan marilah kita selalu berbuat akan kebaikan, menunjukkan akan kasih kita. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang sabar. Supaya kita sebagai umat-umat Tuhan memiliki akan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Berharap kepada Tuhan kita. Maka kita harus selalu sabar. Saudaraku sekalian, biarlah dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita tetap selalu setia menaati akan setiap kebenaran firman Tuhan. Meskipun saudara begitu banyak masalah yang harus kita hadapi saat ini. Tapi biarlah saudara, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, kita akan selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan-pertolongannya tepat kepada kita semua. Biarlah saudaraku sekalian, kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu sabar, selalu rendah hati, selalu memiliki kasih, lemah lembut, dan selalu saudara peduli membantu akan semua orang yang kita temui. Tuhan memberkati kita semua. Amin.